Salam arsitek pintar. Kali ini adalah video mengenai kolom bangunan yang mengalami kerusakan. Bagi kami ini benar-benar mengerikan karena kolom itu adalah elemen yang penting pada bangunan. Jadi secara vertikal, jadi ibaratnya hampir tidak mungkin bangunan itu tanpa kolom, terutama bangunan bertingkat. Dan ini adalah beberapa kasus di mana foto-fotonya didapat dari beberapa sumber. Yang utama adalah dari narasumber kami, seorang ahli sipil, kemudian dari media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Yang ini kita coba rangkum. Sebelumnya mungkin ada prinsip dasar mengenai kolom. Di video ini silahkan Anda klik dan tonton dulu apa yang terjadi pada kolom, terutama tentang dasarnya. Kemudian juga sama seperti ini. Jadi teori dasar mengenai gaya kolom ada pada video ini. Silahkan Anda klik, kemudian silahkan ditonton. Sementara nanti yang akan kita sampaikan adalah hasil kerusakan yang terjadi. Kemudian jika sebelumnya disampaikan beberapa gaya, ternyata ada gaya lain yang mempengaruhi kolom, terutama berhubungan dengan elemen lain. Seperti dilihat sini adalah lantai, di mana ternyata ada area kerusakan yang berupa gaya pons, artinya gaya sambungan seperti itu. Jadi jika sambungan, titik-titik sambungan di sekitar sambungan itu tidak kuat, maka akan terjadi keretakan atau pecah. Itu diakibatkan karena adanya gaya. Mungkin nanti ada video yang khusus membahas mengenai gaya pons ini. Lalu sebelumnya pun ada juga video kami yang berupa kasus bahwa ada gedung yang ternyata dipotong kolomnya, kemudian ada ilustrasi bagaimana gaya bebannya, apakah gedung itu bisa langsung roboh atau ada sesuatu. Silahkan Anda klik dan tonton videonya. Sementara pada video ini adalah kita akan membahas beberapa kasus seperti ini. Jadi di sini ada kolom dan unik sekali kolomnya karena terbuat dari susunan bata merah, tetapi dibentuk spiral atau terpuntir, kadang bersifat artistik. Kalau dilihat dari sini seakan bahwa tidak ada kolom bertulang atau mungkin dibungkus, tetapi jika dilihat dari kerapiannya ini memang tidak ada kolomnya. Jadi jika ada komentar silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah video. Tetapi mengingat bahwa kolom itu fungsi gaya yang dasarnya adalah gaya tekan, artinya menahan beban di atasnya. Jadi walaupun di atasnya ada balok dan dia terpusat pada kolom, sehingga diharapkan kolom itu adalah menahan gaya tekan. Nah, gaya tekan ini berupa benda-benda padat atau solid, misalnya betonnya. Kalau dilihat dari sini ternyata betonnya mampu saja digantikan dengan elemen materi susunan bata dengan perekat. Ini adalah sudut lainnya. Jadi terlihat memang artistik ya. Kolom seperti ini artistik. Ya, secara beban tekan mungkin mampu, artinya susunan tumpukan bata ini terlihat masih mampu, tetapi apakah ini bisa dipakai untuk bangunan? Tentu saja tidak diharapkan, karena pada gaya kolom itu tidak cuma tekan, ada gaya-gaya lain yang bisa berakibat juga pada kolom. Jadi ini hanya satu bentuk pemikiran dan contoh. Kemudian hal awal yang menjadi kerusakan dari sebuah kolom itu adalah ketidaksempurnaan saat pembentukan. Artinya di sini terlihat adalah pada proses pengecoran. Tidak sempurnanya
beton yang dituangkan ke dalam kolom mungkin bisa berakibat kerikil atau split yang terlalu besar, kemudian slamnya atau keencerannya yang kurang, kemudian tidak ada tumbukan atau vibrator yang sehingga membuat sempurnanya dari cor-coran yang terjadi. Di sini kelihatan bahwa besinya saja tidak tertutup rapat sehingga adanya selimut beton yang diharapkan membungkus besi ternyata tidak terjadi, dan ketidaksempurnaan ini atau kegagalan saat pengecoran pada kolom ini tentu saja bisa berakibat yang fatal karena kesempurnaan dari cor beton atau konkritnya atau mortarnya itu adalah untuk menahan gaya tekannya, dan besi tidak terbungkus sempurna seperti terlihat pada gambar ini. Kemudian ini pun sama, jadi ada beberapa titik, dan ini sering sekali terjadi bahwa ketidaksempurnaan kolom ini pada proyek karena memang ada titik-titik yang sulit terjamah saat pengecoran. Seperti ini adalah biasanya pada bagian sudut kolom yang tidak sempurna saat pengecoran. Kemudian ini juga, dan ini biasa disebut kolom keropos ya. Keroposan pada kolom ini mengurangi dari kekuatan tekan betonnya, sehingga jika tidak sempurna saja ini sudah merupakan syarat dari awal kerusakan. Lalu ini sama, dan ini sebelah kiri adalah tidak sempurnanya, dan ternyata cincinnya kelihatan kurang. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah keadaan kolom yang pecah sehingga perlu diikat seperti ini. Ini karena adanya gaya tekan tadi. Jadi yang biasa terjadi adalah betonnya pecah. Kemudian ini sama juga ketidaksempurnaan, dan biasanya di bagian sudut ya. Dan memang karena menggunakan material batu split yang besar sehingga kadang sulit untuk memasukkan dengan sempurna cor-coran ke dalam begisting, walaupun yang seharusnya adalah menggunakan vibrator ataupun alat-alat penusuk semacam itu. Lalu ini dan ini terjadi adalah sambungan antara beton lama dengan beton baru yang tidak terikat sempurna, dan biasanya di bagian ini, di bagian sambungan ini yang tidak menyatu atau tidak solid, dan ini biasa perlu menggunakan obat beton. Ini adalah kesalahan-kesalahan dan merupakan kerusakan pada kolom. Lalu ini adalah adanya karena tekanan, ternyata kolom itu terjadi tekuk atau buckling karena bebannya terlalu berat atau overloading sehingga bisa jadi melengkung. Dan di sini kelihatan bahwa profil kolom yang ada tidak simetris, artinya persegi, ada bagian yang pipih, itu ternyata berakibat lengkungnya akan melemahkan di area kolom yang pipih seperti ini. Dan ini sesuai dengan teori seperti ini, bagian kiri ini teorinya pecahnya seperti itu, dan setelah tekuk jika tidak kuat maka akan berakibat pecah. Kemudian di sini adalah pecahan dari kolom berupa efek horizontal crack-nya. Jadi retak horizontal karena memang antara tumpuan sambungannya balok dan kolom itu biasa merupakan beban yang berat sekali atau besar sekali, sehingga sering terjadi adalah kerusakan pada sambungan seperti ini. Jadi bebannya akan menghasilkan gaya, dan gaya ini ternyata jika elemen mutu dari kolom tidak kuat akan terjadi crack. Lalu ini jika
ada tekanan yang besar, kemudian kolomnya tidak kuat, maka terjadi adalah kolom yang patah. Dan ini bisa menyebabkan keruntuhan dari bangunan. Lalu ini adalah contoh kerusakan karena korosi, dan biasanya ada pada jembatan karena ada beberapa unsur di situ, ada unsur air, kemudian cuaca panas dingin, dan itu menyebabkan efek-efek seperti ini. Jadi ada masalah korosi pada kolom. Lalu ini seperti ini, mengerikan, kolomnya pecah pada bagian beton dan besinya adalah dirancang sebagai gaya tarik, jadi tidak kuat untuk menahan tekan, sehingga otomatis dia akan patah dan roboh. Dan gaya seperti ini biasanya terjadi saat gempa, sehingga kolom itu tidak cuma menahan gaya tekan, tetapi ada gaya-gaya lain. Ini pun sama, kelihatan sekali pecah, dan ini adalah semacam jembatan atau flyover. Ternyata betonnya terkelupas. Ini adalah karena tekanan besar dari gaya beban di atas kolom, sehingga merusakkan dari semen atau mortarnya. Bahkan kelihatan terkelupas seperti itu. Sudah mengerikan kalau melihat contoh seperti ini. Lalu ini juga sama, beton dari kolom itu seakan kembung karena ada tekanan besar. Kemudian bagian dalamnya pun karena menahan gaya tekan yang besar, maka akan pecah, ternyata kelihatan di sini. Kita perbesar, ya, betonnya akan pecah. Dan ini beberapa kasus menunjukkan bahwa gaya-gaya yang besar ternyata sangat berpengaruh pada kolom. Seperti ini, besinya pun sampai rusak karena betonnya terlebih dulu pecah dan besi tidak bisa menahan gaya tekan sehingga akan pecah. Ini pun sama, ternyata di sini kekuatan kolomnya sangat kelihatan ya, hancur. Nah, dari foto-foto ini terlihat bahwa dari teori dan perhitungan ternyata benar bahwa kolom itu kelihatannya diam, stabil, tetapi ternyata di dalamnya terjadi gaya yang luar biasa. Ini pun sama, beberapa kasus beton-beton yang hancur, jadi bagian mortar betonnya hancur sehingga hanya terlihat besinya. Ini pun sama karena gaya beban. Nah, ini pun sampai apa ini ya, rusak, pecah, cembung. Sini juga sama, ini hampir sama karena terjadi di sambungan. Jadi bagian kepala kolomnya itu yang sangat menerima beban dari atas atau biasanya dari balok. Contoh gambar ini adalah kolom yang mengalami gaya geser atau tekuk secara horizontal. Jadi ternyata karena ada beban di atas, dia akan cenderung bergeser sehingga pecahannya seperti itu, persis seperti ilustrasi perhitungan. Dan ini merupakan foto nyata yang terjadi. Lalu ini adalah kehancuran kolom di beberapa kasus. Sini ada sambungan kolom dengan baloknya ternyata pecah. Lalu ini pun sama, ketidaksempurnaan akhirnya membuat pecah karena tumpuan titik tumpu ini merupakan hal yang utama. Ini adalah kolom yang secara horizontal retak miring ya. Retakan miring crack karena ada gaya geser, gaya tekan hingga akan pecah. Kemudian di sini pada bagian kepala kolomnya juga pecah, ini pun sama, sehingga pola pepecahan itu ternyata mengikuti teori. Ini juga sama,
karena patah di titik-titik tertentu. Ini ada cenderung di sambungan antara kolom dan balok. Ini pun mengerikan karena pecahnya alur retaknya itu sangat terlihat. Nah, di contoh ini sangat terlihat sekali hal-hal mengerikan. Dari ini adalah kehancuran kepala kolomnya. Jadi bagian dalam dari betonnya pun akan hancur berkeping-keping, terutama selimutnya pun yang menyebabkan adalah besinya terkelupas dan cembung atau bengkang. Ini adalah kolom tetapi pada bagian kakinya yang pecah dan patah. Kemudian ini pun sama, akhirnya besinya terurai. Lalu contoh di sini sama adalah dia akan kembung. Jadi semacam seakan beton itu meledak. Dan teori ini ternyata membuktikan bahwa kolom yang diam, seakan-akan diam itu ternyata menahan gaya di dalamnya. Ini adalah pada sambungan kepalanya. Kemudian ini bagian tengah pada kolom. Ternyata selimutnya pun pecah, termasuk bagian dalamnya. Nah, ini adalah pecahan pada kepala kolom sambungannya. Sehingga jika ini terjadi seperti ini, mungkin karena gaya yang sangat besar seperti ada getaran atau gempa, ternyata kolom menerima beban yang lebih daripada kapasitasnya, maka akan pecah. Jika satu kolom mungkin efeknya masih lebih kecil, tetapi jika semua kolom seperti ini bisa saja menyebabkan keruntuhan dan crack seperti ini. Nah, ini biasa disebut sebagai soft story atau lantai yang lemah, karena memang kolomnya ternyata lemah. Ini juga contoh tidak kalah mengerikan seperti tadi, bahwa misalnya di jalan layang belum selesai dan ternyata sudah menerima beban, pecah berkeping bagian dalam. Jadi elemen beton yang sebagai penerima gaya tekan tidak kuat menahan bebannya, tidak sesuai. Kemudian ini kepala, kemudian ini bagian kakinya yang pecah juga. Lalu di sini ternyata setelah terkupas kelihatan sekali besinya sudah tidak sempurna seperti ikatan semula. Dan ini juga sama seperti tadi dan hampir serupa ya, artinya besinya akan kembung semua, beton ini akan turun, pecah dan akhirnya menyebabkan keruntuhan. Nah, seperti itu. Kita lihat bahwa ternyata ada beberapa macam keretakan. Seperti di sini adalah disebutnya adalah retak secara diagonal atau diagonal crack. Dan ini bisa terjadi bukan cuma dinding yang retak rambut, tapi ternyata kolom pun ada, dan ini merupakan ciri awal daripada kerusakan kolom. Jadi adanya retak secara diagonal, crack seperti ini. Lalu retak diagonal pun ternyata tidak cuma secara teori, sangat terlihat sekali pada contoh foto di sini. Bahwa pecahnya adalah secara diagonal. Jadi dia menerima gaya tekan, juga gaya lateral atau gaya samping. Ini dari foto kelihatan hal-hal yang bisa saja terjadi. Yang kedua adalah retak pecah atau splitting crack. Jadi dia akan kembung, bengkang bahasa daerahnya. Bisa sering terjadi adalah bisa di bagian tengah karena ada gaya momen, kemudian bisa di bagian kepala kolom, ataupun tadi seperti tadi contohnya adalah di bagian kaki kolom. Jadi selimut betonnya akan pecah, terbuka seperti ini, dan bagian dalamnya pun hancur. Ini sama. Kemudian karena overloading itu bisa saja
ada beberapa kasus yang misalnya di sini pecah pada bagian satu sisi, kemudian dua sisi, ataupun bagian dalamnya. Nah, akibatnya akan terjadi kelihatan jika sudah pecah seperti ini. Jika sudah pecah seperti ini memang akan jelas terlihat. Yang berbahaya adalah sesaat sebelum pecahnya. Jadi walaupun ada indikasi, ada ciri-cirinya, dan itu memang perlu perbaikan. Nah, yang kita tidak tahu adalah seberapa lama atau mungkin cepat sekali kejadiannya. Jadi begitu dia tidak kuat menahan beban, tahu-tahu pecah, dan itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Lalu ini adalah ilustrasi. Jadi dari seorang narasumber kami yang ahli sipil, bisa menghitung struktur secara animasi. Jadi bagaimana jika salah satu kolom itu hilang pada bangunan seperti ini atau mengalami kerusakan, apa yang akan terjadi? Ternyata dia akan crack seperti ini karena akan terjadi di sini overhang ataupun cantilever, sehingga akan berakibat beban yang berat tertumpu pada kolom di tengah atau di sampingnya. Dan kolom ini yang awalnya dirancang untuk sekian beban, ternyata bebannya bertambah, dan itulah yang penyebab utama dari adanya overloading. Sehingga jika dia sudah crack pada kolom ini, akan berimbas lagi pada elemen yang lain seperti balok di sampingnya, dan bisa berakibat menjalar pada kolom-kolom sampingnya. Nah, itu efeknya. Karena sebuah struktur kolom itu dirancang secara stabil. Jadi keseimbangan itu sangat berpengaruh. Jika ada satu elemen yang kurang atau rusak, maka berefek pada merubah keseimbangan awalnya dari elemen berdekatan, bahkan bisa berimbas pada elemen-elemen lainnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat kolom tetapi yang tidak biasa, artinya kotak biasa. Ini ternyata ada kolom V, baik V berdiri ataupun V terbalik. Ini adalah contoh di luar, daerah luar negara kita. Kemudian ini adalah kasus bahwa kerusakan kolom itu bisa saja terjadi karena salah satunya kerusakan saat adanya penambahan elemen-elemen lain yang justru merusak. Seperti ini misalnya bangunan dengan adanya penambahan pipa ternyata merusak balok dan sebagainya dan berakibat pada efek struktur. Nah, seperti ini. Jadi ini pun merusak dari kestabilan sistem struktur bangunan. Ini juga sama, ada beberapa kasus yang terjadi di sini adalah ternyata kolomnya tidak satu titik atau bergeser, sehingga di situ ada beban momen ataupun gaya tekan tumpu yang berbeda besar, dan ini juga menambah dari beban. Berbeda jika dia lurus, maka akan beban langsung tersalur, tetapi jika bergeser maka tentu harus diperhitungkan pula. Kemudian ini ada elemen kolom yang ternyata lebih kecil daripada elemen atas dan bawahnya, dan ini secara struktur juga bisa menjadi kegagalan. Ini pun sama seperti ini, ternyata ada beberapa susunan kolom yang berbeda. Kemudian ini adalah letak balok yang ternyata tidak satu titik pada kolom, sehingga menyebabkan ada pergeseran, atau di sini ada beban tambahan, yaitu beban momen. Ini adalah kolom yang ternyata menerima beban balok yang banyak sekali dari berapa sudut ini. Yang digambarnya ada 5, mungkin ada 8 sudut di sini, dan ini yang harusnya kalau dilihat seperti ini bebannya sudah kelihatan besar, kolom juga harus diperbesar. Kemudian ini adalah ketidaksempurnaan pengerjaan kolom.
Kita lihat berikutnya adalah beberapa kasus. Nah, ini yang terjadi adalah ternyata kolom atas lebih besar daripada kolom bawah. Jadi secara logika tentu kekuatan tekan beton kolom di bawah ini terlihat lebih kecil karena memang volumenya ukurannya lebih kecil daripada atasnya. Dan ini secara kasat mata juga sudah terlihat meragukan gitu loh. Apa yang terjadi seperti ini? Apakah didesain memang seperti itu atau tidak mengerti struktur sama sekali? Ini pun sama, ternyata bagian bawahnya hanya ditopang kolom kecil, mungkin kolom praktis, tapi atasnya ternyata merupakan kolom yang besar. Ini secara logika struktur bisa terbalik. Ini adalah tidak sempurnanya bentuk kolom, atau dia menumpu tidak sempurna pada kolom, hanya di bagian sisi saja, dan ini sering terjadi, dan ini merupakan pelemahan struktur. Ini juga sama, lihat bahwa di sini beton baloknya adalah semacam cantilever menjuntai di sudut, tetapi ternyata di sudut ini memakai kolom kecil. Jadi sudah terlihat nih secara logika kolom ini apakah mampu menahan beban yang lebih besar di atasnya. Ini pun sama, yang bawah kecil, atasnya tahu-tahu besar. Nah, biasa di sini karena salah desain atau salah gambar. Ini juga sama, sering terjadi. Jadi di atas sudah ada balok, kemudian ada kolom besar, tapi ternyata di bawahnya yang menopang adalah kecil sekali. Jika Anda mempunyai masukan atau komentar, silahkan Anda tuliskan di video di bawah kolom komentar. Ini adalah beberapa kasus lain. Jadi kolom yang pecah, ini bagian kepalanya ternyata hancur, ini bagian tengah, kemudian ini selimutnya, selimut beton yang pecah. Ini adalah hampir separoh ya, hampir separoh bagian atas kolomnya hancur. Di sini adalah satu sisi yang pecah kolomnya. Ini bagian kepala. Nah, ini juga adalah efek dari ketidaksempurnaan struktur. Jadi peletakan kolom yang lepas daripada balok. Ini adalah kolom yang kecil di lantai atas, tapi ternyata atasnya lagi masih berupa struktur yang berat, ada balok beton, plat beton. Seharusnya kolom di sini lebih besar daripada yang ini, dan efeknya adalah tentu saja keruntuhan karena memang bebannya tidak sesuai. Kemudian yang kedua ada berakibat kemiringan bangunan. Di sini juga hampir sama, ini hampir beberapa kolom yang hancur bagian kepala, dan ini karena adalah tekanan beban. Ini juga sama. Jadi bagian kepala sambungan tumpuan kolom dengan balok. Demikian contoh-contoh yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan suatu hal yang perlu ketelitian bagi pelaku bangunan, terutama arsitek, dalam menentukan elemen struktur. Dalam hal ini adalah kolom. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya. Salam arsitek pintar.